Namun AHY sempat menyebut bahwa Demokrat membuka diri selain dengan koalisi perubahan. Pernyataan ini nih yang bikin Anies ketar-ketir. Koalisi perubahan yang mengusung Anies sepertinya mulai tenggelam ya dalam pemberitaan. Sebelumnya, pemberitaan politik seakan terpusat ke sana, terpusat ke kegiatan Anies bersafari politik ke berbagai daerah, terpusat pada pilihan-pilihan cawapres buat mendampingi Anies. Apakah ini pertanda bahwa Anies mulai meredup, mulai tidak menarik? Kemarin, Sabtu tanggal 29 April terjadi sebuah pertemuan yang menarik, yakni antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan SBY dan AHY di Cikeas. Karena memang pencapresan Anies oleh Nasdem itu sedikit banyak juga menohok loh bagi AHY. Kenapa menohok? Karena selama ini Demokrat sudah mendorong AHY sebagai calon presiden. Jadi ketika Anies tiba-tiba disorong oleh Partai Nasdem sebagai capres, posisi AHY seperti ditinggalin. Soal kemandirian partai politik begitulah, soal imparsialitas partai politik menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Jadi pada sisi itu harus kita syukuri pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin adalah pertemuan dua partai politik yang sama-sama punya kedaulatan, sama-sama punya independensi masing-masing, walau keduanya hari ini tempatnya berbeda. Satu di dalam kekuasaan, satu di luar kekuasaan, termasuk ya koalisinya pun berbeda begitu. Itu makanya di awal Mas AHY mengatakan kami sekarang sedang membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan begitu. Celaka, Demokrat bersekutu dengan Golkar dan Anies bakal terpental dari pencapresan. Langkah koalisi menuju kursi pencapresan semakin ngawur dan tidak jelas. Baik elit dan partai atau koalisi partai sudah mengalami krisis kepercayaan dan juga terdegradasi legitimasi kedaulatannya. Berpikir sekadar untuk kenyamanan dan keselamatan diri untuk elit partai tersebut dan juga partainya. Koalisi yang terbentuk akhirnya mangkrak, tidak produktif dan hanya sekedar statuta dan piagam kesepakatan. Dirusak dan dibelokkan oleh berbagai alasan tindakan politik praktis. Kekuatan penuh hanya sebatas kalimat dalam pasal dan ayat. Substansi koalisi sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Koalisi partai diakui jika saat ini sedang galau dan tidak jelas eksistensi dan pengaruhnya, baik untuk anggota dan juga relasi dengan partai lain atau koalisi partai lain. Wadah politik besar rusak, tidak seindah yang dibayangkannya dan diharapkan. Tiba saatnya mereka membuat skoci sendiri dan siap tinggalkan perahu koalisi lama. Jika kita amati, tingkat kerentanan dan kegagalan sebuah koalisi partai berakar dari beberapa faktor utama. Pertama, motif melakukan koalisi didasari kepentingan darurat atau sesaat. Kemudian, penyatuan isu dengan menggunakan isu yang tidak produktif dan pengajuan paket pencapresan masih rentan terjadi perebutan berdasarkan ego, bukan rasionalitas. Pokok utama mereka rentan pecah kongsi berakar dari hak pokok dan kemudian didukung atribut tambahan. Maksudnya, perimbangan substansial yang harusnya dijadikan dasar penyatuan koalisi ternyata tidak ada. Contoh kasus ini terjadi di koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem. Tiga partai ini landasan kuat untuk penyatuan utama sangat rapuh. Dari awal, mereka bergabung sudah menyatakan posisinya berlawanan dan siap mengkritik pemerintah yang sedang berjalan. Mereka, tiga elit partai menganggap jika dagangan isu oposisi akan laku dan masyarakat mendukung ternyata gagal. Lingkungan politik tidak merespon dengan baik. Akhir terjadi krisis dengan tidak ada perekat isu sebagai lawan bersama. Apa yang sedang menimpa hari ini terhadap beberapa koalisi partai yang sudah terbentuk nyata-nyata, sedang eksistensinya sedang diuji dan keseluruhan koalisi partai sedang dalam tataran keseimbangan baru. Kekuatan politik yang tadinya terpolarisasi oleh blok koalisi partai pada akhirnya diprediksi akan pecah atau tereduksi menjadi organ lebih kecil.
Pemicunya tentunya terjadi ledakan politik dahsyat yang sangat cepat dan mendadak dan tidak terprediksi oleh anggota dan juga koalisi partai. Apa yang sedang menimpa dan dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SB menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai fenomena baru dalam relasi dan transaksi sebuah kepentingan politik terbaru. Golkar dan Demokrat sedang dalam penjajakan serta komunikasi politik. Ini bisa dianggap sebagai bagian pengkhianatan dan penghinaan bagi partai dan juga koalisi partai yang sudah terbentuk. Hanya saja, dalam spektrum kepentingan politik yang dilakukan elit Golkar dan Demokrat justru mengabarkan realita hubungan politik yang sesungguhnya mendekati kontestasi politik. Urgensi sebuah komunikasi politik secepatnya dilakukan sebagai bagian adaptasi dan pemutakhiran agenda dan kebijakan kepentingan politik masing-masing. Dalam konteks ini, pendekatan atau bahkan jaminan asmara baru untuk membangun kemitraan kerjasama politik baru bukan barang haram. Tidak ada kata pengkhianat atau pembelotan dari koalisi partai. Dikutip berita dari detik.com 29 April dikatakan jika pertemuan Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono memungkinkan terjadinya kerjasama politik baru. Berita tersebut sempat ditanyakan ke AHY saat menggelar konferensi pers usai pertemuan. AHY bilang semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian kalau ditanya tadi, apakah kemudian bisa saling bergabung ya tadi? Semua sangat mungkin kalau tujuannya baik dan bersama-sama. Kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negara ini, kata AHY kepada wartawan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Demi Demokrat mencoba menyederhanakan atau memoles kepentingannya dalam bahasa halus, AHY menyebutkan alasan terwujudnya mitra baru dalam politik didasarkan landasan kebangsaan, menjaga persatuan dan kesatuan bagi semua elemen bangsa bisa bersatu. Partai menjadi elemen penting pelaku pembuatan rancangan kebijakan dan pengesahannya serta juga fungsi kontrol. Oleh karenanya, wajar jika kekuatan politik nasional harus melihat dalam kacamata persatuan dan kesatuan dalam setiap membuat rencana, serta keputusan pembentukan koalisi partai. Ruangan diadakan komunikasi bersama antara partai masih memungkinkan. Polesan isu bersama menjadi bagian peletakan batu pertama menjalin kerjasama politik baru. Golkar dan Demokrat mencoba merangkai permainan isu seputar demokrasi multipartai dan keistimewaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terutama jelang pemilu 2024. Konsekuensi logis dari pertemuan AHY dan Erlangga adalah akan terjadinya goncangan atau gempa politik di partai dan juga koalisi partai yang diikutinya. Persoalan utama yang akan dihadapi adalah urusan pencapresan 2024. Topik ini menjadi bagian isu sentral yang akan membuat kocar-kacir sekaligus mendorong perpecahan koalisi. Bagian terseksi menjalin kerjasama koalisi salah satunya adalah merger kepentingan dalam urusan pencapresan. Dipastikan jika AHY dan Golkar bertemu berkaitan erat membangun komunikasi politik untuk share atau rencana bagi-bagi kekuasaan. Golkar sangat resah di KIB yang dikuasai oleh PAN, Zulkifli Hasan sebagai motor penggerak dengan jaminan dari Jokowi. Golkar merasa didikte oleh PAN untuk memaksakan penyatuan pencapresan. Sialnya, capres atau cawapres yang diusulkan nama Erlangga tidak dominan. Justru bukan ketua partai di internal KIB yang diajukan seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Erick Thohir. Lucunya juga P3 memaksakan kehendak dengan sudah mendeklarasikan pencapresan Ganjar Pranowo. Golkar galau dan tidak ada teman internal yang mendukungnya untuk loloskan Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Hingga akhirnya Golkar bersafari politik dengan Gerindra dan terakhir dengan Demokrat. Sebaliknya, AHY yang notabene ketua partai pamornya di Koalisi Perubahan tambah tenggelam. Rekam jejak politik AHY tidak menarik dan tidak seksi untuk menempati posisi sebagai capres dan cawapres. Koalisi Perubahan justru dimonopoli oleh Nasdem yang sejak awal lebih dahulu deklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian disetujui oleh PKS dan juga diamini oleh Demokrat. Mereka bertiga sudah melakukan penandatanganan piagam kesepakatan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Bagi AHY, kehadiran Demokrat di Koalisi Perubahan justru menjadi bumerang bagi partai dan dirinya. AHY terdolimi oleh Nasdem dan PKS dengan tidak memberikan sinyal restu posisi cawapres kepada AHY. Nasdem dan PKS semakin tambah gila kekuasaan yang justru mengimpor nama cawapres lain. Muncul nama Mahfud MD dari Nasdem dan Sandiaga Uno dari PKS.
Demokrat sendiri sangat menentang kehadiran nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Bagi demokrasi harga mati, AHY dampingi Anies Baswedan. Itu pun jika mau, bagi Demokrat kemungkinan akan hengkang atau membelot jika kebutuhan AHY tidak diakomodir. Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan akan ditinggalkan. Kemungkinan besar jika pertemuan Ketua Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi titik temu bagi mereka untuk saling menaruh kepercayaan kembali, membentuk gagasan koalisi baru yang kemungkinan menjadi kendaraan politik mereka, menjadikan pilihan terbaik sebagai Cawapres dan Capres 2024. Dengan demikian sakit hati mereka akan terobati. Mereka dalam koalisi partai sebelumnya yang tidak dianggap dan mendapatkan porsi sesuai haknya, yakni Golkar sebagai Capres atau Cawapres dan Demokrat menginginkan Cawapres.